Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila qiyamis saa'ah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sesaat memanfaatkan waktu antara ba'da salat maghrib hingga tibanya salat isya. Kita menggunakan hal ini untuk mengkaji sabda-sabda Rasulullah SAW dari kitab Minhatul Alam Syarah Bulughil Maram, penjelasan kitab Bulughul Maram, dan kita berada pada pembahasan Kitabut Taharah Babul Wudu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini ada ikhwah yang bertabarruk menjadikan niat sedekah jariyah insyaallah taala. Jadi bagi ikhwah yang membutuhkan, ini majanan ya, majanan insyaallah. Ada kitab Bulughul Maram, Kitabut Taharah, jadi formatnya ada matannya, ini bisa dibagikan. Fadhal. Tapi bagi yang beruntung ya, karena edisi terbatas. Baik, untuk membagikan. Atau ada akhwat mungkin di belakang bisa dikasih. Bagi yang belum mendapatkan, ini masih ada peluang untuk memfotokopi. Ini bagi yang kurang atau tidak mendapatkan jatahnya atau bagiannya, insya Allah antum masih berkesempatan untuk memfotokopikan bukunya. Jadi ini katanya ada buku aslinya, silakan diperbanyak lagi. Baik. Ikhwani wal akhwat, bisa dibuka babul wudu ya. Yang toharoh itu sudah kita lewat. Kemudian bisa dicari di hadis nomor berapa di sana. Kalau di buku yang saya miliki ini hadis nomor 32. Hukmus siwak indal wudu. Hukum bersiwak ketika berwudu. Di pertemuan sebelumnya kita telah memberikan muqaddimah, pengantar dari babul wudu. Pada kesempatan kali ini kita bahas insyaallah tentang hukum bersiwak. Ada Pak hadisnya? Ya. Hadis keberapa? Oh, 36. Di buku ana hadis ke-32. Baik. Ada yang mau coba membaca? Karena sudah pada punya bukunya. Nah, bagi yang masih mau fotokopi, ini ada aslinya ya.
Silakan membuka kesempatan. Kalau ada yang artinya ada ikhwah yang belum dapat, siapa yang baca hadisnya silakan. Laula tidak ada harokatnya kan? Oh, kecil. Tayyib. Barakallahu fiik. Hadis dari sahabat Abu Hurairah. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam menggemai. Baik. Mungkin volumenya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, laula an asyqa ala ummati. Laula ini artinya seandainya. An asyqa seandainya tidak, ya. Lau itu seandainya, la tidak. Laula seandainya tidak, an asyqa memberatkan ala ummati atas umatku, la amartuhum niscaya aku akan memerintahkan mereka, maksudnya mereka di sini adalah umatnya Rasulullah SAW, bisiwaki, menggunakan siwak, ma'a kulli wudu, bersama ketika mereka berwudu. Akhrajahu Malik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik, wa Ahmad, demikian juga Imam Ahmad, wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, demikian juga Imam Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini, wa dzakarahul Bukhari ta'liqan, dan Imam Bukhari menyebutkannya dengan ta'liq, ada catatan dari Imam Bukhari, karena kita dapatkan dalam lafaz Imam Bukhari redaksi hadisnya bukan ma'a kulli salatin, tetapi inda kulli salah. Nanti ada perbedaan makna ketika kita memaknai hadisnya dengan kalimat ma'a. Ma'a itu apa, Pak? Atau ikhwan akhwat? Ma'a itu bersama. Kalau inda ketika. Nanti kita dapatkan penjelasan di sini. Hadis ini kita dapatkan dari sisi takhrij. Kita tahu ilmu takhrij hadis adalah ilmu yang membahas tentang kekuatan hadis, kedudukan hadis. Dalam ilmu takhrij hadis, hadis ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, demikian juga Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini hadis yang marfu', hadis yang sahih, sanadnya menurut syarat riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi secara sanad hadis ini yang berlafaz ma'a kulli shalah dalam buku Bulughul Maram itu adalah kalimatnya ma'a kulli shalah, ma'a kulli wudu. Ya, sanadnya sahih tetapi tidak didapatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tetapi sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Muslim dalam mengatakan sahih. Kemudian hadis ini, hadis berkenaan dengan siwak,
Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya sangat banyak yang meriwayatkan bukan hanya Imam Abu Hurairah, tetapi hadis yang berkaitan dengan siwak ini jumlah para sahabat sampai kepada 17 orang sahabat. Ini ungkapan Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan tentang bersiwak, seperti sahabat Abu Hurairah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Umar, Ibn Amr dan Ibunda Aisyah, Hudzaifah ibn Al-Yaman, Zaid bin Khalid dan yang selainnya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan hadis yang menjelaskan tentang siwak dan motivasi dari Rasulullah SAW untuk kita memperbanyak bersiwak, hadisnya sampai berjumlah 100 hadis. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedudukan siwak itu sangat agung di dalam Islam, sehingga Rasulullah SAW banyak sekali menyebutkan tentang keistimewaan siwak dan tata cara beliau menggunakan siwak dalam suatu kondisi. Kita dapatkan nanti ada hadis-hadis, kalau antum membaca tentang hadis siwak, Rasulullah ketika mau masuk rumah beliau bersiwak, ketika akan berwudu beliau bersiwak, ketika bangun tidur juga beliau bersiwak. Ya, ini menunjukkan apa? Keistimewaan yang sangat agung dalam kaitan siwak. Bahkan para ulama seperti Imam Al-Kittani, beliau katakan hadis siwak ini, para ulama menyebutkan kedudukan hadis siwak itu hadis yang mutawatir. Kita tahu hadis terbagi dua, antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang paling kuat, ya. Derajat hadisnya adalah hadis yang terkuat. Seperti apa? Al-massu 'alal khuf, mengusap sepatu kita ketika berwudu, itu hadisnya mutawatir. Kemudian hadisus syafa'ah, hadis tentang adanya syafaatnya Rasulullah SAW di hari kiamat, itu juga hadisnya hadis mutawatir. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat pengertian siwak, ya, atau mengikuti alur hadis. Nanti kita akan dapatkan lafaz siwaknya. Rasulullah SAW menyebutkan laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan, maka dengan lafaz ini, ya, kalimat la amartuhum bisa dilihat karena sekarang sudah ada teks hadisnya masing-masing. Dalam kalimat la amartuhum, apa amaro ikhwan? Amaro itu adalah perintah. La amartuhum, aku akan memerintahkan mereka. Amr di sini, perintah di sini, kita tahu hukum asalnya perintah adalah lil wujubi wal fauriyah. Jadi tolong diingat, ini sedikit-sedikit kita belajar ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu akarnya ilmu fikih, ya, sehingga kita bisa memahami kenapa ini dikatakan wajib, karena dalilnya seperti itu. Maka kalau kita dapatkan ada perintah dari Allah dan Rasul, tolong dipahami ada dua konsekuensi. Pertama apa? Lil wujubi, untuk memahamkan kita bahwasanya perintah tersebut mengandung unsur wajib. Wal fauriyah, mengandung unsur apa? Fauriyah, segera dikerjakan. Maka kalau kita mendapatkan perintah wa aqimus shalah, ya, dirikanlah salat, maka maknanya apa? Kita pahami itu perintah, berarti hukumnya wajib. Kedua apa? Mesti segera kita tunaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini perintahnya berubah derajatnya menjadi apa? Menjadi sunnah dengan sebab kalimat laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan. Dan kalimat inilah yang menjadikan dalil para ulama
merubah kedudukan perintah dalam hadis ini dari wajib menjadi sunnah. Maka dengan hadis ini kita dapatkan ilmu bahwasanya hukum bersiwak itu tidak ada yang wajib. Kecuali apa? Kecuali antum bernadar. Demi Allah saya akan bersiwak jam 7 malam. Ya, dia bernadar. Maka kalau nadarnya ini adalah nadar dalam ketaatan, maka kata Rasulullah apa? Kerjakanlah nadar tersebut. Sebagaimana kita dapatkan kisahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengungkapkan dalam konteks beliau sudah masuk Islam. Beliau katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, pernah dulu saya bernadar akan i'tikaf di Masjidil Haram. Ketika kapan? Di masa jahiliyah. Umar bin Khattab pernah bernadar akan beriktikaf di Masjidil Haram ketika di masa jahiliyah, belum masuk Islam. Tetapi apa kata Rasulullah? Fa'aufi nadrak, tunaikan nadar engkau. Kenapa Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan nadarnya Umar? Karena nadarnya Umar itu bernadar dalam konteks ketaatan. Ya, kalau kita bernadar untuk bermaksiat, misalkan ada orang bernadar, saya demi Allah akan melaksanakan kejahatan jam sekian malam, maka ini tidak boleh ditunaikan. Kalau Umar bin Khattab konteksnya walaupun di masa jahiliyah, ya, karena beliau berjanji dengan nama Allah akan bernadar, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk menunaikannya walaupun beliau menadarkannya itu tatkala dia masih jahiliyah. Dilaksanakan kapan? Ketika beliau sudah muslim. Demikian juga bersiwak. Bersiwak yang asalnya sunnah menjadi wajib kapan? Tatkala kita bernadar. Kemudian kalimat yang selanjutnya, ada ummati, atas umatku. Siapakah umatnya Nabi Muhammad? Beliau katakan ada ummati di sini adalah maknanya ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah. Jadi umat yang dimaksud dalam hadis ini adalah ummatul ijabah, umat yang menjawab dakwahnya Nabi Muhammad, bukan ummatul dakwah. Ya, ummatul ijabah itu adalah umat Nabi Muhammad yang sudah muslim, yang diperintahkan bersiwak. Maknanya apa ikhwan? Maknanya kalau ada orang-orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Yahudi, atau orang-orang kafir, atau orang musyrik bersiwak, mereka tidak berguna. Amalannya tidak bernilai ibadah. Karena yang dimaksud dalam hadis ini adalah ada ummati di sini adalah ummatul Muhammad, ummatul ijabah, umat yang menjawab seruan Nabi Muhammad, umat yang telah masuk Islam. Ya, artinya konteksnya kalau ada Abu Bakar bersiwak dengan Abu Lahab bersiwak, maka yang bernilai pahala di hadapan Allah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, adapun umat Nabi Muhammad secara umum tidak hanya umat Nabi Muhammad, umat Islam saja. Umat Nabi Muhammad kapan adanya ikhwan? Kapan orang dikatakan umat Nabi Muhammad? Adanya umat itu umatnya Nabi Muhammad adalah semenjak Nabi Muhammad diutus dengan turunnya surat Al-Muddathir kemarin. Ya, dalam kisah Sirah Nabawiyah kemarin. Semenjak itu yang menyaksikan Nabi Muhammad diutus, maka dia menjadi umat Nabi Muhammad. Sebagaimana ini dikuatkan dengan hadis dari Imam Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi yang jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersumpah, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah la yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ya, tidaklah ada orang yang mendengar dari umat ini,
baik dia orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada risalah yang aku diutus dengan risalah tersebut, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kecuali dia itu dijamin menjadi penghuni neraka. Maka kalau ada orang-orang Nasrani, kalau ada orang-orang Yahudi saat ini, konsekuensinya mereka mesti berganti agama. Dari Nasrani, dari Yahudi menjadi apa? Menjadi Islam, menjadi Muslim. Apa? Justru konsekuensi kenasronian orang Nasrani saat ini dan konsekuensi keyahudian orang Yahudi saat ini apa? Mesti masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi Musa, demikian juga Nabi Isa alaihi wassalam, mereka sudah jauh-jauh hari dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil telah mengabarkan akan adanya Nabi dengan nama Ahmad. Artinya konsekuensi mereka beriman kepada Nabi Isa dengan Nabi Musa apa? Mesti beriman kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat As-Saff salah satunya. Ya. Tatkala Nabi Isa mengatakan apa? Wa id qala Isa apa? Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kalian. Ya. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadai. Kemudian apa? Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di antara tugasnya Nabi Isa adalah wa mubasysyiran. Beliau sebagai pemberi kabar gembira kepada umatnya, kepada orang Nasrani. Apa itu? Mubasysyiran bi rasulin, dengan akan adanya seorang utusan Allah ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Maka pantas Rasulullah mengancam neraka kepada orang Nasrani atau orang Yahudi yang tidak mau masuk Islam. Ya, inilah makna dari kalimat ada ummati. Maksudnya adalah ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah. Kemudian yang selanjutnya la amartuhum, tadi sudah kita jelaskan. Amar di sini adalah hukumnya sunnah karena hadis, lafaz hadis yang pertama adalah laulaan asyqa bisiwak. Nah, ini berkaitan dengan siwak. Kemarin ketika kita membahas ensiklopedia adab muslim, siwak itu maknanya apa? Siwak at-taswik artinya menggosok. Ya, bersiwak itu artinya menggosok, dan biasanya Rasulullah SAW menggosok giginya dengan pohon apa? Pohon arok yang kemarin kita sebutkan, seperti batang arok. Pohon arok itu yang kita lebih mengenalnya dengan pohon siwak. Kita dapatkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan bersiwak itu adalah tidak mesti dengan pohon arok tersebut atau dengan batang pohon. Bisa jadi beliau katakan dengan kain, ya, atau dengan barang yang semisalnya. Ya, artinya antum ketika akan berwudu bisa antum menggosok gigi antum dengan apa? Jari jemari. Sebelum berwudu untuk apa? Untuk meraih pahala sunnah dalam konteks bersiwak. Ya. Begitu juga bisa kita apa? Menggosok gigi kita dengan sikat gigi, itu sudah masuk kategori apa? Melaksanakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bersiwak dengan pohon arok tadi jelas lebih utama, lebih afdol daripada dengan bahan-bahan yang lainnya. Kenapa lebih utama? Dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersiwaknya dengan sajaratul arok, dengan pohon arok tersebut. Padahal kita tahu di zaman Rasulullah ada juga kain, ada juga batang-batang pohon yang lain, tetapi Rasulullah SAW bersiwak dengan pohon arok tersebut. Ya, ini jelas lebih utama. Kemudian lafadz hadisnya adalah ma'a kulli sholah. Kalimat ma'a dalam hadis ini
berbeda dalam riwayat yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari tadi kita dapatkan apa? Inda kulli shalah atau inda kulli wudu, ma'a kulli wudu. Dalam hadis riwayat Bukhari inda kulli wudu. Apa bedanya ikhwan? Kalau ma'a kulli wudu, ma'a itu artinya lil musahabah. Ya. Lil musahabah artinya maknanya apa? Kalau ma'a kulli wudu artinya tatkala dia sedang berwudu dia pun menyikat gigi. Kalau inda kulli wudu artinya dia bersiwak sebelum berwudu. Bisa dipahami ya kawan? Maka manakah pendapat yang terkuat dari dua perbedaan pendapat ini? Kapankah kita dianjurkan bersiwak? Apakah di awal mau berwudu ataukah di pertengahan berwudu? Kalau antum baca dalam kitab Al-Mulakhas fil Fiqhi, ya, kitabnya Imam Shalih Fauzan, beliau lebih mengatakan condongnya apa? Menyikat gigi itu condongnya tatkala di dalam gerakan wudu. Kita tahu nanti dalam gerakan wudu apa? Ada berkumur-kumur. Nah, ketika berkumur-kumur itu sambil menyikat gigi. Kenapa? Berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang mengatakan apa? Ma'akulli, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik ini, ma'akulli wudu. Ma' itu arti bersamaan. Ketika antum sedang berwudu maka sikat gigi. Dan tatkala gigi itu dibersihkan kapan? Ketika berkumur-kumur. Maka artinya kata beliau, artinya ketika antum berkumur-kumur sertakan jari jemari antum untuk menyikat gigi. Ini pendapat Imam Shalih Fauzan dengan hadis yang sahih. Ya, hadis bab ini yang kita bahas. Kemudian para ulama yang lainnya seperti para ulama pengikut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka mengatakan pendapat yang mengatakan bersiwak itu atau menyikat gigi itu di awal berwudu, artinya sebelum berwudu antum sikat gigi dulu, kemudian antum laksanakan gerakan berwudu, itu lebih kuat berdasarkan hadis inda kulli wudu, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, inda kulli wudu. Kalau kita lihat ikhwan, hadisnya dua-duanya kuat. Tetapi yang lebih kuat apa? Yang lebih kuat adalah bersiwak itu dikerjakan sebelum berwudu. Ya, bersiwak itu dikerjakan sebelum berwudu, bukan di pertengahan wudu. Walaupun kita katakan yang bersiwak di pertengahan berwudu ketika kita berkumur-kumur kemudian dia sikat giginya, itu pun tidak kita salahkan karena mereka juga mempunyai pendapat dari sandaran hadis yang kuat. Tetapi yang lebih kuat adalah ketika awal mau berwudu. Kenapa? Dikuatkan dengan perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pernah beliau Ibn Abbas bermalam di rumah bibinya yang bernama Ibunda Maimunah, dan kita tahu Ibunda Maimunah ini adalah istrinya Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW tatkala itu bermalam, gilirannya di rumahnya Ibunda Maimunah. Tatkala itu juga Ibn Abbas mampir dan tidur di kamarnya, di ruangannya rumahnya Ibunda Maimunah, menyaksikan Rasulullah SAW bangun tidur. Watasawwak watawaddo, kata Imam Ibn Abbas, aku saksikan Rasulullah SAW pernah di suatu malam bangun tidur, kemudian setelah bangun tidur beliau langsung menyikat giginya, bersiwak. Kemudian setelah bersiwak beliau berwudu. Ini menunjukkan apa? Adanya penjelasan bagaimananya kapankah bersiwak itu lebih pasnya. Ini pendapat yang diambil oleh jumhur ulama. Riwayat kisah ini adalah riwayat Imam Muslim. Fa ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan akhwat, berkaitan dengan siwak, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Terlebih adanya penguat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i
demikian juga Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni. Hadis yang derajat hadisnya adalah hasan. Rasulullah SAW bersabda, "As-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi." Bersiwak itu sarana untuk membersihkan mulut dan untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bersiwak bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bisa membersihkan mulut. Artinya apa, ikhwan? Artinya bersiwak ini bisa bermanfaat untuk kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmaninya terletak dalam kalimat apa? Pembersih mulut. Kesehatan rohaninya apa? Meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersiwak. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang selanjutnya dari hadis ini kita dapatkan ilmu bahwasanya ada kaidah dalam ilmu usul fikih, annal amral mutlaq yuhmalu alal wujub. Bahwasanya perintah yang mutlak, yang tidak terikat dengan sesuatu, maka perintah tersebut dipahami bahwasanya hukumnya adalah wajib. Adapun dalam siwak ini kita dapatkan perintahnya terikat dengan kalimat laula an asyqa. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka kalimat inilah yang memalingkan kata wajib menjadi sunnah karena terikat dengan kalimat memberatkan. Dan dengan hadis ini, ikhwan, Rasulullah SAW menampakkan kepada diri kita bukti kasih sayangnya Rasulullah SAW memilah-milih ajaran Islam. Untuk apa? Untuk membuktikan kasih sayangnya kepada diri kita. Buktinya apa? Rasulullah SAW memperhatikan bahwasanya bersiwak ini diberatkan, memberatkan umat Islam, maka Rasulullah mengatakan apa? Laula an asyqa. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ajaran Islam itu ada yang wajib, ada yang di bawah wajib. Maka tolong dipahami, ketika kita dapatkan kata sunnah, jangan pernah menyepelekan kata sunnah. Karena sesunnah-sunnah pun, sekecil apapun itu sunnah, tetap itu amalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa, Pak? Contohnya BAB dengan tidak menghadap kiblat, ya, dengan membelakangi kiblat dalam ruangan. Kita tahu dalam hadis riwayat Muslim atau riwayat Bukhari, pernah Ibn Umar beliau manjat ke atap rumahnya Ibunda Hafsah. Siapa Hafsah? Hafsah ini istrinya Rasulullah SAW. Ibn Umar berarti adiknya Hafsah, karena Hafsah adalah putrinya Umar bin Khattab. Pernah Ibn Umar mengatakan, beliau katakan apa? Rasulullah SAW jongkok melaksanakan qadaul hajah. Beliau membelakangi apa? Kiblat menghadap ke negeri Syam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sunnahnya Rasulullah SAW, diperbolehkannya kita untuk jongkok membelakangi kiblat ketika buang hajat dengan catatan di dalam ruangan, ya, di dalam ruangan. Tetapi kalau menghadap kiblat tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW walaupun di dalam ruangan. Ini berkaitan dengan apa? Sunnah. Kita katakan iya sunnah, tetapi itu apa? Jangan pernah menyepelekan itu sunnah, karena itu adalah mendapatkan pahala ketika kita melaksanakannya. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian berkaitan dengan bersiwak. Catatan kita adalah pada pertemuan kali ini kita usahakan semampu kita untuk melaksanakan bersiwak, khususnya sebelum berwudu, ya. Artinya kalau kita tidak membawa sikat gigi, dan kita katakan tidak dilarang antum menyimpan sikat gigi antum di tempat wudu sini, dalam rangka apa? Kalau antum menjadi jamaah tetap atau rutin ke Masjid An-Nur, maka silakan antum simpan sikat gigi di sini. Kita katakan dengan catatan antum menjaga kebersihan.
ya, tapi saya tidak menjamin keamanannya, ya. Artinya ada tidaknya itu hilangnya, jangan salahkan saya. Dalam rangka menghidupkan sunnah kita katakan silakan antum, ataupun lebih utama lagi antum membawa siwak, atau kalau perlu antum apa, membelikan siwak untuk teman antum, simpan di masjid, kemudian dibagi-bagi, dan harganya mungkin seberapa, ya, bisa jadi batang siwak sebesar ini, kemudian antum potong bagi dua, jadi pahalanya banyak. Yang bersiwak akan banyak, maka pahalanya akan antum dapatkan dalam rangka menghidupkan syiarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian berkaitan dengan siwak. Di sini ada satu pengakuan dari ilmu kedokteran berkaitan dengan siwak. Saya tidak tahu nama aslinya orang Barat ini. Ada dokter Barat di sini diungkapkan oleh penulis mengakui dalam ilmu kedokteran bahwasanya diharapkan ini orang Barat, entah orang Eropa atau orang Amerika, dari dokter ini mengatakan, berpesan kepada setiap pasien. Pesannya apa? Yajibu an ya'rifal marid anna tafrishal asnan yuzahzihu fadalatil akal walakin la yuziluhuma falidhalika fa innal at-tamadmad daruriyun wa muhim. Jadi ada dokter Barat mengatakan wajib diketahui oleh setiap pasien, ya, setiap orang yang sakit, bahwasanya menyikat gigi itu bisa membersihkan bekas-bekas makanan di giginya. Bagi pasien dianjurkan untuk menyikat gigi, kata beliau. Walakin la yuziluhuma, tetapi kotoran tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan berkumur-kumur. Maka hendaklah orang yang sakit itu menjaga kebersihan dirinya agar cepat sembuh. Untuk apa? Dengan berkumur-kumur sebelumnya menyikat gigi. Dan itu telah dijawab oleh ajaran Islam 14 abad yang lampau dengan syariat berwudu, ya. Artinya dokter ini mestinya mengetahui ilmu kesehatan itu sudah diajarkan jauh-jauh hari oleh ajaran Islam 5 kali sehari semalam. Mungkin kalau dokter kita dapatkan, Pak, coba bapak-bapak baca di kardus pasta gigi, sarannya apa, Pak? Ikatan Dokter Gigi Indonesia sarannya apa? Sikat gigi minimalnya 2 kali, pagi tatkala apa? Bangun tidur, atau sebelum makan, atau setelah makan, maksudnya, ya, setelah makan di pagi hari dan sebelum tidur di malam hari. Kita katakan Islam tidak 2 kali dalam 1 hari, 5 kali minimal. Itu 5 kali minimal. Kenapa? Karena bisa jadi maksimal tatkala 5 kali sudah berwudu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu tatkala berwudu, tatkala subuh mungkin kentut lagi, dia bersikat gigi lagi, ya, berarti jadi 6 kali. Belum nanti duhur sudah berwudu, ya, kemudian batal lagi, dia sikat gigi lagi, berwudu lagi, berarti 7 kali, dan seterusnya. Ini menunjukkan Islam lebih bersih daripada ilmu kedokteran. Dalam rangka menanamkan kebersihan, Islam jelas lebih bersih. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah kita menghidupkan sunnah Nabi dalam rangka menjaga kesehatan. Kalau konteksnya ingin menjaga kesehatan, cukuplah menjaga sunnah Nabi. Contoh makan, sepertiga untuk makan, sepertiga minum, sepertiga napas, betul tidak? Begitu juga tatkala minum, dianjurkan minum dengan bentuk berdiri atau duduk. Dan itu kita dapatkan, coba antum buka di internet, orang minum dengan berdiri mempercepat kematian. Itu telah diuji saat ini. Tetapi minum dengan duduk menambah kesehatan. Dan itu orang lupanya apa? Orang melalaikan hal itu apa? Pak Ustadz, lebih keren minum itu berdiri. Buktinya apa? Coba lihat di pesta-pesta. Orang pesta, apalagi pestanya katanya di hotel, sengaja pihak hotel tidak menyediakan kursi sehingga yang disediakan meja. Itu jelas menyelisih sunnah dan menyelisih kesehatan. Karena sunnah Rasulullah SAW, beliau itu minumnya dengan duduk, dan pernah berapa kali Rasulullah melaksanakan minum dengan berdiri karena para ulama mengatakan itu darurat, kondisinya darurat. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Aku qouli hadza
Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.